Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, ketemu lagi nih dalam podcast Mandua Banyuwangi dalam segmen Bincang Cerita Ramadan. Oke, sudah pertengahan bulan Ramadan nih teman-teman. Gimana? Pasti udah pada prepare untuk persiapan Lebaran. Semoga puasanya full semua ya. Iya nih Kak. Oh iya, ini by the way, kita berdua itu nggak saling kenal loh Kak. Iya loh Kak, gimana ya? Kita perkenalan dulu nih. Oke, dari sampean dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Wardatun Nasyifa dari tim jurnalistik. Perkenalkan, saya Faifa Puspasahara dari OSIM dan tim jurnalistik. Oh iya Kak, by the way, dalam podcast hari keberapa ini Kak? Hari keberapa ya? Aduh, gimana ya? Pokoknya dalam pertengahan inilah ya. Udah. Kita itu mau berbincang tentang itu loh, tim robotik. Jadi Mandua Banyuwangi itu gitu. punya tim robotik. Wah, jadi penasaran nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih untuk menyambut narasumbernya selaku pembina tim robotik, Pak Fadli. Halo, Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Fadli sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya sedikit lemes mungkin karena sudah menuju jam berapa ini? Jam 12 ya, jam 12 lebih. Jadi ya sudah mulai terkuras tenaganya. Tapi alhamdulillah puasanya masih lancar kan Pak Fadli? Masih dong, masih. Sudah ada yang bolong apa belum ini Pak Fadli? Ya jelas enggak. Oh, iya. Oke, ini Pak Fadli kan selaku pembina tim robotik. Nah, apa sih Pak Fadli sebenarnya tim robotik itu apa? Istilahnya tim robotik ini kita itu masuk ke dalam yang namanya ekstrakurikuler robotik ya. Aslinya termasuk di tim karya ilmiah ya. Robotik itu masuk di karya ilmiah aslinya. Jadi kalau di beberapa contohnya di MAN 1 Jakarta itu ada kepanjangannya ekstrakurikuler karya ilmiah remaja robotika gitu. Tapi kalau di sini disingkat aja robotik. Dan kebetulan kita juga punya nama gitu ya, yaitu Mandawangi Robotic Club, disingkat MRC ya, MRC. Ada logonya tuh, ada IG-nya. Kalau yang lihat ini pengen lihat IG-nya, ada kok IG-nya ya, Mandawangi Robotic, Mandawangi _robotic gitu. Jadi tim robotik ini berdiri sudah dari 2021 awal ya. Jadi dulu itu masih kepemimpinan Pak Haji Anwar. Habis itu ganti Pak Haji Sairoji. Nah, dari Pak Haji Anwar sebagai pembuka, Pak Haji Sairoji ini sudah mulai intens dalam hal tim robotiknya sudah harus berjalan gitu. Oke, wah ini tim robotik ini menarik banget ya. Iya. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan juga. Ini kan robotik kan itu berarti robot. Ya. Robot itu robotik yang di Mandua Banyuwangi itu pakai tenaga apa Pak? Apa pakai tenaga surya atau apa gitu Pak? Ya kalau gini ya, kalau robot mungkin kalian masih mikirnya itu robot itu bentuknya kayak Transformer mungkin ya. Tahu film Transformer kan, yang robotnya bisa jadi mobil terus habis yang itu bergerak nah itu. Jadi mobil terus habis itu jadi truk terus habis itu jadi robot. Aslinya robot itu nggak melulu seperti itu. Istilahnya robot itu adalah suatu alat yang bisa dikatakan untuk memudahkan manusia. Jadi contohnya kalau di dunia industri, di dunia pabrik itu robot itu ya digunakan untuk mempermudah kerjanya manusia gitu. Di pabrik mungkin kan biasa banyak tuh barang-barang yang besar-besar ya. Nah itu kan nggak mungkin kalau diangkat oleh manusianya sendiri. Iya, betul. Juga tidak terlalu praktis kalau pakai apa itu namanya alat-alat yang besar itu ya. Nah maka bisa pakai robot. Robotnya mungkin bentuknya seperti tangan tuh, tangan yang ngangkat dari satu tempat ke satu tempat yang lain, bisa kayak gitu. Terus contohnya lagi
seperti kalau di mall, masuk di mall itu kan Iya, ada pintu otomatis tuh. Iya, Oh, yang iya. Itu juga kebuka bisa. sendiri nih. Nah, itu juga bisa disebut robot juga, tapi robot yang sederhana. Jadi pokok robot itu ya sesuatu yang otomatis itu bisa kita sebut dengan robot seperti itu. Apa sih definisi dari robotik, Pak? Kalau definisinya ini panjang ya, saya nanti kuliah ini nanti. Misi. Ya nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau robotik itu asal katanya dari kata robota. Robota itu bahasa Ceko. Ya, tahu negara Ceko apa enggak? Enggak. Negara Ceko itu di Eropa ya. Dulu itu masuk Uni Soviet mungkin ya. Dulu masuk Uni Soviet. Nah, di negara Ceko itu ada sebuah pertunjukan gitu ya. Pertunjukan teater ya. Pertunjukan teater itu menteaterkan kayak orang itu dikendalikan oleh orang lain gitu ya. Jadi ada teaternya itu, kalau kalian tahu teater boneka tuh yang pakai tangan itu yang Yang mana ada ya, Pak? talinya. Yang kayak dipertunjukkan gitu sih, Pak. Ah. Ya saya biasanya Oh. lihat, Pak, tapi Ya. di dalam televisi aja. Di YouTube paling ya. Iya. Nah, itu tapi dalam bentuk manusia. Nah, akhirnya muncullah istilah kata robot. Ya, jadi seperti ada yang mengontrol. Jadi istilahnya gini, robot itu ada yang dikontrol, ada yang mengontrol. Istilahnya seperti itu. Jadi sesuatu itu kalau bisa dikontrol, ya bisa dikatakan sebagai robot. Contohnya, kalian mungkin lagi males bangun di rumah, gitu ya. Terus habis itu kalian disuruh ibunya, ndang tangin dok, gitu. Biasanya kan seperti itu. Iya. Terus kalian kan habis itu jalan, habis itu pokok disuruh-suruh ibunya, terus kadang kalian ngomong, bu, aku ki uduk robot bu. Nah ini seperti itu, ya kan? Masuk sampean kongkoni terus. Nah, ya robot itu seperti itu aslinya. Ada yang mengontrol, ada yang dikontrol. Gitu. Oke. Ini kan udah berbicara tentang apa itu definisi robotik gitu ya, Pak. Dan lalu kemudian manfaat untuk robot untuk kehidupan sehari-harinya itu apa, dan untuk manfaat dari anak MAN 2 Banyuwangi mempelajari hal itu juga. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya jelas banyak ya manfaat robot. Apalagi kita dalam setiap harinya itu untuk menghadapi abad ke-22 besok. Sekarang kan masih 21 katanya. Untuk menghadapi abad 22 besok, apalagi yang namanya revolusi industri. Nah, ini tahu apa enggak ini revolusi industri? Waduh, apa ya? Kayak pernah dengar, gak asing. Penasaran apa ya? Nah, revolusi industri itu sekarang sudah 4.0. Ya, kalau dulu ada revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0. Kalau 2.0 itu dulu zamannya Inggris itu revolusi Inggris pada waktu itu. Jadi saya malah bahas sejarah ini. Jadi guru sejarah. Kan sambil ilmunya dapatnya lebih banyak gitu loh, Pak. Oke. Terus habis itu revolusi 3.0 itu zamannya Perang Dunia Kedua tuh. Kan muncul yang namanya mesin uap ya. Kalau zamannya Perang Dunia Kedua itu kan mesin-mesin masih pakai mesin uap, masih pakai batu bara. Itu revolusi industri 3.0. Kalau sekarang sudah 4.0. Kalau di Eropa sudah dari tahun 70-an, sudah 80-an itu sudah mulai. Jadi segalanya bentuknya itu pakai mesin yang otomatis. Pakai yang sudah otomatis. Nah, sekarang harusnya sudah revolusi industri 5.0 kalau di Amerika. Kalau di Indonesia gimana, Pak? Ya namanya Indonesia pasti ketinggalan ya. Ya sekarang kita aja masih mengejar yang namanya industri revolusi 4.0. Nah, tentunya ya banyak sekali manfaatnya. Bahkan kan kita contohlah Jepang lah. Jepang sekarang negara gimana Jepang itu? Negara yang maju banget. Nah, maju banget. Tentunya itu disokong oleh teknologi yang kita sebut robotik itu tadi. Jadi mereka dalam satu pabrik itu nggak membutuhkan banyak orang. Mereka sudah menggunakan robot semua. Gitu. Jadi hasilnya itu maksimal, ya kan? Tenaganya yang dibutuhkan sedikit, nah minimal gitu. Jadi enaknya pakai robot itu seperti itu. Nah, apa sih gunanya anak MAN 2 Banyuwangi itu harus belajar robot? Ya tentunya banyak sekali harus. Karena kan kalian nanti tentunya lulus dari sini, ya kan? Pasti lulus kan? Masa enggak mau enggak Ya, lulus? pasti, Ya, Pak. pasti lulus. Nah,
tentunya kalau kalian hanya mempelajari teori, apalagi teori fisika terus ditinggal tidur kayak gitu kan, kan nggak cukup tuh Kok ya. kayak nyindir ya Pak? Waduh, kalau saya sih nggak pernah tidur ya. Tapi ngelamun. Iya. Nah, kalau cuma diajari teori-teori tanpa praktek, ya tentunya kalian kurang, ya kan? Apalagi kalian harus bersaing sama anak-anak SMK tuh, ya. Yang notabene anak SMK itu langsung praktek, ya. Nggak harus teori-teori banyak, teorinya sedikit, langsung praktek. Nah, kalau anak SMA gimana, Pak? Ya harus bisa seperti itu juga, jangan sampai ketinggalan sama anak SMK. Nah, praktek dalam dunia robotik itu tentunya bisa kalian gunakan untuk menambah kemampuan di bidang elektronika. Nah, di sini kuncinya, elektronika. Tuh. Jadi ketika nanti kalian lulus, ketika sudah ada basic robotik, tentunya ada basic atau dasar dari elektronika. Nah, itu wajib, ya, wajib dikuasai di abad yang ke-21 ini, ya kan? Contohnya, sekarang saya lihat tuh masih banyak anak-anak MAN 2 yang kelas 3 ini yang mau lulus ini hidupkan komputer masih bingung. Waduh. Nah, di sini berdua ini bisa enggak hidupkan komputer? Sudah bisa lah Bisa ya. sih Pak, Tentunya- tapi nggak sepenuhnya kalau disuruh megang komputer gitu. Ya harus bisa dong ya, apalagi anak jurnalis ya. Oh, iya. pasti ngadep komputer ini. Saya lihat itu anak kelas 3 tuh masih ada yang belum bisa menghidupkan komputer, bingung itu. Terus sidik-sidik metu apa di layar komputernya, Pak gimana Pak, gimana apa meneh bongkar komputernya, ya kan? Aduh. Tambah bingung lagi, Betul ya kan? banget. Padahal hal-hal yang dasar seperti itu harus kalian kuasai. Setidaknya masang kabel komputer itu tahu lah, ya kan? Kalau saya Ya. nggak tahu gimana ya Pak. Nah, itu harus belajar Itu berarti. setahu saya di kelas 11 nanti bakal diajari. Nah, Oh, itu. Maklum ya saya masih kelas 10. Nah, basic elektronikanya harus ada. Ya, itu kuncinya robotik di situ. Jadi tujuannya di situ. Nggak usah mulu-mulu, Pak, di robotik nanti itu loh ada yang namanya coding, Pak. Ada yang namanya nginstal pakai hardware yang macam-macam, Pak. Nggak usah seperti itu. Untuk anak SMA cukup yang ringan-ringan saja nanti. Nah, itu nanti diajari di ekstrakurikuler robotik. Gitu. Oke, kalau lomba robotiknya itu kriterianya itu kayak apa ya Pak? Gini, ini saja bahkan teman-temanmu yang kelas 11 mungkin ya, yang kelas 11 sama kelas 10 itu kan baru mulai nih, apalagi yang kelas 10 baru mulai di robotik. Juga masih belajar nih tentang kategori, apalagi di sekolah kita itu kan masih baru robotik itu masih 2 tahun inilah jalannya, yang benar-benar jalan secara real itu baru 2 tahun ini. 1 tahun ini yang paling pesat ya. Nah, itu kriterianya ternyata banyak ya. Ada yang namanya soccer bot itu robot sepak bola. Ya, jadi pertandingan sepak bola gitu. Jadi robotnya digerakkan pakai remote control. Itu robotnya main sepak bola. Itu ada 2 juga kategorinya. Ada yang pakai remote control yang pakai kabel, ada yang sudah pakai teknologi Bluetooth, ya, jaringan, ya. Ada yang lebih canggih lagi di luar negeri sana, di tingkat internasional tuh. Nggak pakai jaringan, nggak pakai jaringan Bluetooth, tapi pakai jaringan internet. Wah. Jadi kita dari sini ke Jember kita bisa menggerakkan robotnya, bisa. Jangkauannya luas ya, Pak? Nah, jangkauannya luas, pakai jaringan internet bisa sudah. Itu ya. Makanya Amerika itu punya yang namanya, kalau teknologi militer ya, punya yang namanya UAV. Ada yang tahu UAV? Apa itu Pak? UAV itu pesawat mata-mata. Ya, yang kecil itu. Iya. Nah, biasanya mereka itu ngintai dulu sebelum perang itu. Diintai dulu dari atas pakai yang namanya UAV. Nah, itu teknologi robotik juga. Seperti drone. Oh. Drone itu ya perkembangan robotika. Ya. Tapi yang kecil itu ya Pak? Tapi yang kecil supaya buat memata-matai musuh. Kalau Amerika bukan hanya memata-matai lagi, tapi bisa mengeluarkan rudal juga. Nah, Ini bisa membunuh. 11-12 sama Korea Utara gitu. Nah, kayak gitu ya. Tapi lebih canggihan Amerika ya. Ya. Jadi kalau umpamanya Indonesia diserang nih ya nggak usah tentara Amerika itu nggak usah turun ke Indonesia, itu nggak usah. Langsung pakai pesawat itu tadi, kirim rudal, wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu nanti. Ya.
Yaitu teknologi di robotiknya itu ya. Terus itu di soccer robot. Terus masih ada yang namanya sumo. Sumo Apa itu, Pak? Robot sumo. Apa itu, Pak? Jadi nanti ada robot itu tarung, Oh. dorong-dorongan. Itu Kayak sumo. berbentuk apa itu, Pak? Ya berbentuk robot. Enggak, maksudnya kayak bentuknya atau itu mobil atau apa? Ya seperti mobil, mobil ya. Tapi apa bahasa Jawanya itu surung-surungan ya. Jadi kayak sumo, tahu tuh pertandingan Tahu, sumo Pak. kan? Plek gini terus kanan kiri Iya. sampai keluar dari lingkarannya, ya kan? Itu ada gitu. Ya robotnya hancur, Pak. Iya, pasti nanti. Aduh. Bisa hancur. Soccer robot pun juga pasti bisa hancur. Kemarin teman-temanmu kan kemarin ke Surabaya tuh meskipun nggak juara. Iya. Ya, alhamdulillah Ya, sekali. sudah alhamdulillah masuk Semoga 8 besar. semoga juara terus ya. Alhamdulillah. Nah itu yang pertandingan terakhir itu robotnya kita itu sampai ya hancur lebur, hampir hancur lebur. Ya, karena ya benar-benar tarung gitu ya. Terus ada battle robot lah. Kalau ini yang hancur-hancuran itu ya, yang hancur dulu, yang mati dulu robotnya ya itu yang menang, yang kalah ya, yang menghancurkan dulu yang menang. Terus ada ROV. Apa itu, Pak? Apa itu ROV, Pak? ROV itu robot bawah air. Jadi robotnya itu masuk di bawah air untuk menyelesaikan misi-misi yang ada di bawah air. Gitu. Kan biasanya alat elektronik itu kan kalau kemasukan air gimana? Rusak. Rusak Ya, dan dia rusak. error gitu, Pak. Nah, ini robotnya harus bisa tahan air. Itu tantangannya. Gitu. Terus ada lagi banyak sekali robot SAR. Apa? SAR, tahu SAR kan? SAR. Kalau banjir ada tim SAR. Apa Iya. tim SAR itu tadi? Penolong. Ah, search and rescue ya, bahasa Maduranya itu search and rescue. Saya nggak rasis loh ya. Iya. Nah itu guyon aja. Nah ada robot SAR, jadi ya kayak menolong gitu, menolong robotnya itu nanti bisa memadamkan api kayak gitu. Ya banyak sih, masih banyak yang lain. Jadi bisa dikembangkan. Jadi macam-macam robot itu ternyata banyak banget Iya, ya. banyak Ini. banget. Wah, ini nambah ilmu kita banget ini. Oh iya, Pak. Tadi kan Pak Fadli ada menyangkut kayak bahasa coding itu loh, Pak. Nah, apakah untuk program robot itu harus ada coding itu, Pak? Nah ini biasanya itu kalau orang belajar robot itu susahnya itu di sini. Biasanya yang pinter itu memang ngerangkit itu pinter, tapi ngodingnya ini yang gak pinter biasanya ya. Nah coding itu aslinya program ya, sebuah program coding. Tujuannya adalah apa ya, seperti yang saya bilang tadi, robot itu kan harus ada yang dikontrol, harus ada yang mengontrol. Iya. Coding ini, program ini tujuannya untuk mengontrol robot ini. Jadi robot ini bisa jalan kanan, kiri, lurus, ke depan, loncat, itu bisa loncat atau enggak robot ya bisa. Bisa. Nah itu dikontrol pakai yang namanya program coding. Nah, bahasanya gimana ya? Bahasa komputer. Waduh, Bahasa jadi rumit gitu, Pak. ya nggak rumit ya, kalau kita belajar pasti bisa. Kalau kalian ingin belajar ya masuk di jurusan teknik informatika atau di sistem informasi, itu pasti akan belajar programming. Nah biasanya itu kalau robot itu ya C++, bahasa C itu ya, atau bahasa kalau untuk di dunia robotik kalau C++ itu umum ya. Orang teknik, orang buat buat program website itu pakai bahasa C++ juga. Tapi kalau yang khusus untuk robotik sekarang itu bahasa C++-nya tapi ada tambahnya Arduino. Oh. Jadi Arduino itu adalah platformnya robotik ya, platformnya robotik yang paling populer saat ini. Itu dia sudah punya hardware, sudah gratis, pokok menyediakan itu gratis. Jadi boleh dibuka oleh siapapun. Pakai sistem Arduino ya. Contohnya running text, tahu running text? Running text. Yang itu loh, yang papan warna merah yang Oh, jalan-jalan iya, itu, iya, yang iya. di masjid, yang di Iya. kita punya tuh kayaknya ya, di depannya Sebenarnya masjid. ada, iya. Ya di depannya masjid tuh yang bisa jalan itu. Iya. Itu pakai Arduino juga bisa. Hmm. Lampu merah. Iya, lampu merah. Nah, itu pakai Arduino juga bisa. Itu kan otomatis tuh. Iya, otomatis. Kalau error sedikit gimana? Waduh, itu biasanya saya nemoni tuh ya, Pak. Merahnya lebih lama daripada hijaunya, Pak. Terkadang warna kuningnya itu kayak kelap-kelip gitu. Iya, kadang nggak bisa. Kadang nggak bisa. Itu harus dikontrol pakai
ya coding. Nah, kalau yang kontrol itu salah sedikit, ya wah bisa kacau itu. Apalagi lampu merah yang kayak mana yang daerah sini tuh. Itu Pak, Masjid Baitur Rahman terus itu Pak. Ah itu ya, itu kadang sering error ya. Iya. Ya itu. Kayak Pak Iva ini rumahnya daerah situ. Iya betul banget. Bagi yang mau mampir silakan. Kalau di Pasar Genteng itu butuh lampu merah apa enggak? Oh sebenarnya butuh banget itu Pak, macet banget. Apalagi dalam bulan puasa gini Pak, jam 2 aja udah macet Pak di situ. Itu bisa diselesaikan pakai robotik loh. Pakai coding itu. Enggak, pakai alat robotik. Maksudnya pakai inovasi robotik. Apa itu Di Pak? situ kan yang bulat itu parkirnya. Iya. Ya kan? Kita bisa buat parkir secara otomatis. Atau parkir bawah tanah itu secara otomatis kayak di Jepang tuh. Iya. Jadi mobil masuk ya, itu ditaruh di basement di bawah tanah. Nanti ketika orangnya mau ngambil lagi tinggal pakai kartu itu, nanti mobilnya ke atas sendiri. Itu robotik gitu. Ya, ya, tapi nggak tahu kapan ya. Semoga aja habis ini nunggu Pak Fadri jadi bupatinya Banyuwangi dulu. Ya amin. Nggak mungkin tapi ya. Ya semoga aja Pak. Saya jadi bupati paling tenang tapi kok saya gratiskan semuanya. Oh, Nah, yang nanggung tapi siapanya? Pemerintah Pak. Oh pemerintah. Iya. Ya tapi insya Allah kalau yang nanggung perintah semua, kalau saya pemimpinnya pasti ya insya Allah Banyuwangi bangkrut. kok doanya gitu sih Pak? Oke. Terus apalagi tadi? Apa Pak? Nggak, pertanyaannya tadi selain lomba-lomba terus ya banyak sih ya manfaatnya ya kemarin teman-teman kalian kan ikut soccer boat itu ya. Kalau saya lihat itu kan baru turnamen pertama yang teman-temanmu itu keluar daerah dan langsung praktek di sana, ketemu dengan beberapa SMA yang gede lah pokoknya. Bahkan kita ketemu, bahkan tim laki-laki, tim putra itu ketemu dulu dengan SMA Taruna Nusantara. Tahu? Tahu Pak. Yang di mana itu? Yang di mana? Hah? Yang Taruna Nusantara itu yang di Di mana? Ayo. Surabaya, bukan? Bukan, di Magelang. Magelang. Ya. Jadi yang itu loh, yang biasanya kalau lulus itu tuh jadi haludek itu. Kan Taruna hampir semuanya kayak gitu Pak. Halo Dek. Berarti Taruna yang sini juga gitu. Iya Pak. Oh gitu. Nah, tapi ini yang tentara ini ya, Iya. yang biasanya jadi tentara itu, yang lulusannya Pak SBY ya, Pak SBY lulusan situ, terus Pak siapa namanya AHY, siapa AHY? Tidak tahu saya. Itu loh Agus, itu loh anaknya Pak SBY itu loh, Agus Harimurti Yudhoyono. Ya banyaklah pejabat-pejabat yang lulusan situ ya. Nah, itu kita menang banyak skor. Ya, kita bisa menang lawan SMA Taruna Nusantara. Wah hebat Gitu. banget Hebat ya. banget. Nah, Itu udah masuk 8 besar pilotnya itu, itu Pak. tahu pilotnya itu. Mungkin anak MAN itu semua tahu pilotnya ini, anak yang paling terkenal seman ini. Anak 11 IPA 5. Waduh, sekelas sama saya Pak, berarti Pak. Siapa kira-kira? Dinar Pak. Mas Dinar. Bayangkan, Dinar itu setelah menang ya. Nah, anak Taruna Nusantara ini kan langsung pulang tuh. Kita langsung kirim untuk pulang ke Magelang itu ya. Waduh, diusir Dari saya Surabaya, halus iya. ya Pak. Baru datang pertandingan pertama langsung kalah lawan MAN 2 Banyuwangi. Ya Bayangkan, langsung pulang ke Magelang gitu ya. Itu sebelum pulang itu Dinar itu langsung disalami itu, bayangkan itu. Ayo, yang lain kalah ini melawan Dinar itu. Dinar itu kalau sudah jadi pilotnya robot itu langsung tek tek tek. Wah. MIPA 5 bangga sama kamu Dinar. Nah, Kok saya nggak tahu ya? oh, Waduh, kurang terkenal. Masih belum. Iya. Ya, kalau di kelas 11 itu kenal semua sama Kenal Dinar ya. semua, soalnya orangnya juga lucu. Nah, lucu orangnya. Ya. Terus ya kita kalah memang sama anak SMK. Nah, ini kita memang kalah jam terbang sama anak SMK. Waktu itu SMK Negeri 2 Surabaya. Ya mereka memang sudah robotiknya, mereka punya jurusan mekatronika kan namanya. Kalau di SMK itu jurusan robotik itu ada jurusan mekatronika. Itu ya mereka sudah ahli lah, maksudnya sudah ngerti lah. Jadi kalau robot rusak itu wis dandani itu nyolder itu cepet. Kalau kita kan ya masih belajar. Iya, masih belajar, Pak. Ya tetap ada pelajaran tuh. Kalau ekstrakurikuler lah, ini
Mungkin siapa yang pengen bisa nyolder nanti ikut robotik aja. Siap, langsung daftar ini ya. Iya, iya. Tahu nyolder loh? Tahu. Nyolder Kayak- itu kan nyambung apa itu? Apa ya biasanya bapak saya kan juga itu toh Pak, orang tukang servis elektronik. Nah, itu pasti saya ngerti biasanya lah Pak lihat. Iva, ya pasti Iya. ngerti. Ya seperti itulah. Nah jadi di ekstra itu jadi kalian nanti bisa mendapatkan keterampilan yang lain yang nggak didapatkan di dalam pelajaran. Pelajaran. Ya kan? Iya. Jarang loh anak bisa nyolder itu sekarang jarang loh. Ya kan? Iya. Ngertinya solder mek gawe bolongi plastik. Oke. Ya itu sedikit pengalaman lah dari kalau tanya juara ya mohon maaf masih belum juara ya. Semoga Masih belum semoga rezeki. tahun ini juara ya, semoga Pak. tahun ini insya Allah ya tahun ini insya Allah bisa entah itu juara di hatinya anak-anak MAN 2 nah, kan gitu. Sudah selama ini meskipun nggak menang itu sudah menjadi juara di hatinya Pak Ani. Iya. Ya, bismillah aja lah kita kan namanya juga masih kalau di lingkungan komunitas robotik itu MAN 2 itu masih apa ya Masih kayak belum ya. terjamah oleh beberapa bagian. Tapi ketika kemarin kita sudah ke sana itu ternyata di Banyuwangi di MAN 2 Banyuwangi itu ada robotik ternyata. Ternyata Banyuwangi itu BTW kita itu mewakili yang Banyuwangi kita sendiri. Ya. Sekolah-sekolah lain di Banyuwangi itu masih jarang robotiknya. Sebelah itu masih jarang. Nah, sebelah saya ngomong sebelah itu masih banyak. Banyak orang jualan juga ya Pak. Ya, banyak orang jalan itu masih jarang. Ya, alhamdulillah ya Pak Sairoji ini memfasilitasi teman-teman kalian di robotik mau kemanapun pasti akan dituruti. Masya Allah. Makanya ya itu yang membuat teman-teman robotik termasuk saya itu semangat untuk memajukan MAN 2 Banyuwangi. Oke, ini untuk tim robotik sendiri kan udah pernah bikin kayak robot-robot gitu loh Pak. Itu robotnya apa aja sih kok aku penasaran gitu dan Iya. anak-anak MAN itu bisa lihatnya itu di mana kok kayak penasaran tapi bingung mau lihat di mana gitu. Kamu penasaran juga nggak sih? Penasaran banget. Ya gimana Nah, Pak? kalau robot kita sudah punya beberapa robot ya. Contohnya ada Soccerbot, kita sudah punya itu ready untuk lomba-lomba sudah ready, tinggal ya mungkin modifikasi sedikit-sedikit. Terus untuk robot yang lain itu kita punya robot Line Tracer, nah, bahasanya Line Tracer atau pengikut garis, robot pengikut garis. Jadi robotnya itu kalau ada garis dia ngikuti terus, ya itu. Nah kalau di Bali itu ada proyeknya Pak Jokowi itu buat yang namanya bis pariwisata tapi menggunakan sistem Line Tracer itu tadi. Jadi nanti di jalan itu kayak ada garisnya gitu. Iya. Bisnya ini nuruti garis. Jadi nggak pakai rel. Gitu. Jadi bisa jalan sendiri nuruti garis. Ya kendalanya kalau garisnya hilang bisa nyasar bareng. Enggak. Pasti sudah dipikirkan sama pemerintah. Ya, itu rencana seperti itu. Sama di IKN, apa IKN itu? Institut apa? Ibu kota. Oh, ibu kota. Maaf saya nggak tahu ya. Di ibu kota baru sana itu yang Nusantara itu katanya besok sistem transportasi umumnya itu pakai Line Tracer itu juga. Kita punya robotnya, terus robot lampu merah kita punya, terus robot apa lagi ya, alhamdulillah banyak sih. Robot pemotong rumput otomatis kita punya. Ini yang paling kayak hits di MAN itu yang pemotong rumput itu Pak. Yang teman-teman banyak yang tahu itu robot pemotong rumput, tapi belum tahu wujudnya seperti apa gitu, belum tahu. Ada di lab ya, di Oh, lab. iya. Ya memang masih jarang kita operasikan gitu ya. Karena memang nggak pakai listrik dia tuh. Pakai listrik, cuman pakai listrik cahaya matahari. Tenaga surya. Ya tenaga surya. Jadi nggak ngecas-ngecasan itu enggak. Gitu. Ya masih dalam tahap perkembangan juga sih. Maksudnya kan masih banyak kekurangan tuh. Ya buatannya anak-anak kan masih banyak kekurangan. Ya untuk memotong rumput itu kadang masih nyasar-nyasar tuh ya. Kan itu dia otomatis sendiri. Kalau ada orang di depannya robotnya itu dia minggir sendiri. Tuh, jadi aman tuh buat anak kecil. Contoh nanti ada anak kecil lewat, itu pisaunya itu nggak akan kena di anak kecil itu. Beda kalau pemotong rumput yang manusia itu Iya, yang manual. yang dipakai Pak Kebun itu kan bahaya tuh ya Iya. kan. Kalau tiba-tiba pisaunya
pecah terus kena orang lain. Wah, Waduh, kayak bahaya adegan banget. film-film horor kan berarti ya. Iya. Nah, tapi kalau robotik ini aman, jadi ada wadahnya gitu. Tapi masih dalam tahap perkembangan. Tapi kalau mau pengen lihat, ya ada di lab. Ya. Kalau pengen lihat alat-alat robotnya, ya memang robotik itu masih belum punya tempat tersendiri ya, masih belum punya ruangan, masih mau dibangunkan. Semoga cepat selesai dalam pembangunan. Ya, amin. Semoga Amin. Pak Kepala Madrasah dengan visinya saya sudah dikasih tahu Pak Fadli nanti pasti akan dibangunkan ruangan, tapi tunggu sabar dulu. Oh iya. Dan sementara ya di lab dulu, ada lab, di lab fisika ada robotnya. Kalau pengen tahu soket robot di lab fisika, alat pemotong rumputnya di lab komputer ada. Berarti tuh nggak pakai remote ya, Pak? Enggak, kalau yang alat pemotong rumput itu enggak. Oh. Jadi jalan sendiri wis. Jalan sendiri, ngikuti, lihat rumput yang panjang-panjang itu di mana gitu ya. Tapi ya masih banyak kelemahannya pasti. Ya, rumput yang kecil-kecil itu kadang kan kelewatan Iya. gitu. Ya itu sih. Alhamdulillah sudah ada beberapa robot dan itu semuanya difasilitasi oleh madrasah. Alhamdulillah, Pak Sairoji baik banget. Nah, ya itu difasilitasi madrasah. Jadi anak robotik itu semua ada pengen ikut robotik gitu ya. Terus takut mahal gitu ya. Alat-alatnya mahal ini Pak, kan elektro itu mahal Pak, harus beli ini, beli A, beli Z. Tidak mahal. Dibiayai semua oleh madrasah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi untuk anak man yang pengen ikut tim robotik, gak usah khawatir tentang biaya, sudah dibiayai semua sama madrasah. Ya, jadi enggak sampai nanti ya solder, nyolder itu semua itu dibiayai oleh madrasah semua. Enggak ada anak robotik. Ya, mungkin hanya iuran saja, ya, iuran untuk Kira-kira berapa ya, Pak? Hah? Kalau iuran 2.000 per minggu. Itu sangat terjangkau sekali gitu. Memang kan harapannya Pak Kepala itu kita benar-benar terfasilitasi secara baik ya. Iuran itu hanya untuk mungkin nanti ada kegiatan event bazar kayak kemarin tuh, manfairnya dari OSIM, Iya, ya kan? Expo seperti itu kan kita pasti ikut, anak robotik pasti ikut pameran. Nah tentunya kan buat banner, buat apa kan pasti butuh biaya dong, ya kan, konsumsinya kalian, jadi kan makannya kalian, nggak ngeluarkan uang sama sekali meskipun event-event kayak gitu, ya kan, ya dari urunan itu tadi, itu. Ya. Oh iya, yang waktu expo kemarin itu, kamu lihat apa enggak yang ada tim robotik itu loh? Wah, nggak lihat. Waduh, sayang sekali. Padahal itu aku tuh lihat ada Akmal itu lagi itu loh Pak, yang robot tapi bisa bal-balan, sepak bola. Nah itu. Aduh, jadi Aku lihat penasaran loh itu. ya. Wah, rugi banget kamu. Jadi ini kalau tidak salah ya, memang kita di Banyuwangi itu bukan pelopornya dari MAN loh ya, dari MAN. Kalau SMA itu masih belum banyak yang nggak punya ya tim robotik. Tapi kalau dari segi MAN kita memang bukan pelopornya. Nomor 1 memang MAN 1 Banyuwangi dulu. Ya. Tapi ada tapinya nih. Kalau di MAN 1 Banyuwangi itu sekarang katanya anaknya sendiri nih. Waktu yang ke Surabaya itu ada tim dari MAN 1 Banyuwangi, mereka itu berangkat sendiri. Ya, mereka itu berangkat sendiri. Ya, kalau kita diberangkatkan madrasah dong, ya. Nah, itu timnya katanya sudah mulai tidak beroperasional lagi. Nah, yang satu-satunya yang masih beroperasional dan yang masih dikembangkan dan masih didukung 100% oleh madrasah itu hanya di MAN 2 Banyuwangi. Masya Allah. Semoga terus berkembang. Amin. Gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung, yang mau masuk MAN 2 Banyuwangi masih reguler, masih dibuka ya? Masih Pak, habis hari raya. Nah, yang mau masuk di MAN 2 Banyuwangi tenang, di sini tuh banyak sekali, ada robotik, ada jurnalis, dan itu semuanya difasilitasi oleh madrasah. Jadi kalian mau berkembang jadi apapun, maksudnya berkembang jadi apapun. Nah, mau nanti kuliah jurusan apapun pasti akan difasilitasi oleh madrasah. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau masuk di MAN 2 Banyuwangi. Fasilitasnya sudah terpercaya, sudah lengkap. Ya, pasti itu. Ya, apalagi kalau masih robotik. Ya, saya ajari
wes macam-macam lah. Ya. Sampai motivasi nanti saya undangkan Pak Novel. Oke. Oke. Ini tadi sudah alhamdulillah kita sudah belajar Iya. tentang apa itu tim robotik, manfaat dan banyak sekali. Banyak sekali ya. Ini ya Allah, ini sudah menambah sekali ini pengetahuan. iya. Selain pengetahuan cuma belajar di kelas, kita dengan podcast ini menambah wawasan tim robotik itu seperti apa dan bagaimana. Baik Pak, kan di Mandua Banyuwangi itu kan ada ekstrakurikuler robotik kan. Nah itu apa saja sih yang harus dipelajari gitu? Ya kalau dari segi kita bahas kurikulum robotiknya ya, karena kan kita sekarang kan memang mau menuju ke madrasah keterampilan ya, Iya. madrasah berbasis keterampilan. Kalau kurikulum robotiknya jelas kita sesuaikan dengan kurikulum robotik yang ada di SMA yang sudah ada. Memang sudah ada ya, untuk SMA SMK itu kurikulum robotiknya sudah ada. Jadi untuk yang kelas 1, untuk anak kelas 1 atau untuk tahap awal kalian masuk robotik tuh biasanya diajari yang namanya elektronika dasar dulu. Kalian mengenal yang namanya hambatan, namanya resistor. Ini belum ya? Belum ke sana ya? Belum. Kelas 3 ya listrik nanti Iya. ya resistor ya, pokoknya yang berhubungan dengan listrik dulu. Tapi pasti ada hitungannya kayak fisika Pak? Enggak ya, yang penting kenal ya. Oh. Anak SMK itu kan kayak gitu, yang penting kenal dulu baru jalan itu ya. Nggak usah hitung-hitungan jelimet, itu nggak usah. Terus habis itu baru nanti di kelas 2 nya itu diharapkan bisa mengenal mekanika robotiknya. Mekanika itu maksudnya komponen robotiknya itu dikenalkan. Baru nanti di kelas 2 juga nanti baru belajar codingnya juga. Jadi belajar komponennya, juga belajar programnya gitu. Lengkap ini, paket Iya. lengkap sekali. Iya. Tapi kalau buat saya tentang hitung-hitungan itu, aduh, bikin pusing. Loh, Kan- jangan salah. Kelas 3 kemarin, anak yang sekarang kelas 3 ya, itu anak IPS itu ada loh, anak robotik. Ya, anak 3 kalau nggak salah. Tuh. Tapi sekarang sudah kelas 3 ya, sudah mau lulus ya. Yang kelas 10 11-nya nggak ada memang. Nah, anak IPA semua. Tapi kan kelas 10 kan nggak ada IPA IPS agama. Iya. Iya, nggak Ya ada. kan? Temennya Farah ada kok yang ikut robotik. Siapa Pak? Siapa? Yang sama Aji duduknya itu siapa? Pram. Wah, Pramadi itu ada ikut. Ya meskipun Pramadi nggak ngerti hitungannya, yang penting kan komponennya tahu. Oh. Jadi tim robotik ini dibuka untuk semua jurusan, nggak hanya Semua IPA saja ya jurusan. Pak? Agama boleh. IPS boleh. Boleh. Ayo segera ikut teman-teman. Yang penting pengen belajar itu aja. Syaratnya itu mau belajar dan pengen belajar itu aja. Iya. Syarat-syarat lain nggak ada. Sama syarat lainnya yaitu harus masuk terus. Oh. Waduh, kalau yang sering nitip absen gitu gimana Aduh, itu? kok nyindir gitu ya Mbak? Nah, kalau mulai ajaran ini ada peraturan tersendiri di robotik gitu ya. Kita deal-dealan ya. Kita deal-dealan pokok harus selalu mengikuti ekstra ya. Karena kalau kalian nggak ikut 1 kali pertemuan, besok ikut pertemuannya besoknya pasti nggak nyambung. Iya. Ketinggalan ya Pak? Karena ada materi yang dibahas di sebelumnya. Dan itu setiap pertemuan, akhir pertemuan pasti ada post-test dari saya. Nah, itu untuk ngecek jane ketika diterangkan itu paham apa enggak sih? Waduh, ini sebenarnya harus diterapkan di kelas juga Pak. Hasilnya kayak gitu Iya. ya. Cuman kalau saya kan guru fisika ya. Nanti kalau saya kayak gitu ya, insya Allah ditinggal tidur sama teman-teman. Tidur-tidur bangun Pak Fadli ngasih pertanyaan-pertanyaan langsung ini jantung pindah ke kaki Pak langsung kan. Biasanya itu ada gini tulisannya. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Saya pernah seperti itu kelas 10 dulu. Kelas 10 yang ngajar siapa? Panjenengan. Oh iya. Saya sudah hafal kok. Ya, tapi saya memaklumi karena fisika itu tidak disukai oleh teman-teman kalian ya kan. Bukan tidak disukai sih. Belum disukai. Belum disukai. Tapi ya memang resiko jadi guru fisika itu. Semoga termasuk saya sendiri bisa menyukai pelajarannya Bapak ya tentang fisika. Amin, amin. Berarti besok masuk kelas fisika berarti ya. Oh, bisa insya Allah.
Ya entah nanti ketemu Bu Siska, kan Pak Iva sekarang ketemu Bu Iya, Siska Bu ya. Siska. Ya ini kan rencana mau ada Bu Siska Ya, ya. kemana orangnya Pak? Oh, jangan. Beliaunya ini. Ya, Bu Siska kan kebetulan Bu Siska itu juga pembina robotik karena pada waktu pelatihan robotik itu beliau juga hadir, juga mengikuti pelatihannya, juga punya sertifikat pelatih robotik, beliau juga punya ya. Cuma mungkin karena hari ini beliau ada jadwal apa namanya? Nggak ada jadwal jaga ujian, jadi beliau berhalangan hadir dan juga beliau kan lagi posisi hamil. Masya Allah. Ya Semoga didoakan sehat-sehat terus untuk Bu Ya, Siska dan amin. anaknya. ya didoakan untuk bukan segera lahir ya. Anaknya sehat terus ya yang Amin. dikandungan Dan sehat. bisa Amin. melahirkan secara lancar, Secara dan normal, ya. Amin. Ya memang ada dua ya, pembina robotik itu ada dua, saya dengan Bu Siska. Tapi memang yang menghandle secara intens itu memang saya. Tapi tetap Bu Siska punya sertifikat pelatih robotik, punya. Ada sertifikatnya. Jadi nggak abal-abal ya. Yang anak MTS nanti, paling pelatihnya modeling ini paling abal-abal, iki paling ngajari. Ada sertifikatnya dong ya. Terus kita ada pelatih dari luar juga. Ya. Siapa itu Pak? Beliau namanya Pak Bayu. Beliau namanya Pak Bayu. Beliau rumahnya di Banyuwangi Kota. Ya, kebetulan beliau itu memang sering membina beliau itu instansinya namanya Sekolah Robot Banyuwangi. Oh. Sekolah Robot Banyuwangi. Nah, kita sudah alhamdulillah kerjasama 1 tahun ini dengan beliau. Kita juga sudah pernah kerjasama dengan PT Racer Indonesia. Racer Indonesia itu di Serang, Banten. Di Tangerang, di Tangerang. Itu kita pernah mendatangkan mereka. Ya kalau nanti kita ada acara robotik lagi, mungkin kita bisa mengundang mereka lagi. Kalau yang racer ini sudah tingkatnya internasional. Jadi kita itu sudah punya sertifikat pelatih robotik yang internasional, gitu ya. Jadi kalau mau ke internasional kan seperti arahnya Bapak Kepala Madrasah, kalau sampai Singapura saja kita antar kan gitu kalau Bapak Kepala Madrasah itu bilang ya. Karena kita memang sudah bisa menuju ke sana. Cuman karena saya mikir kita yang deket-deket dulu aja dah. Biar kelihatan dulu lah. Yeah. Ini loh Man 2 Banyuwangi itu punya tim robotik. Baru nanti kita melangkah ke internasional. Biar terkenal di Indonesianya dulu gitu kan. Ya di Jawa Timur itu wis dianggap Man Mandawan. 2 ini itu saingan. Kita BTW ketemu dengan kemarin Man 2 Kota Kediri ketemu, Man 1 Pasuruan kita ketemu, terus Man Jombang kita ketemu. Dan rata-rata mereka kan sudah tua robotiknya, maksudnya lebih senior daripada kita. Dan ketika kita ketemu dengan mereka, ya tanggapannya mereka, Banyuwangi itu ternyata ada. Banyuwangi itu ternyata ada. Karena Tuban itu sudah pernah juara nasional, Pan Pasuruan itu sudah berulang kali masuk di nasional. Nah, sekarang waktunya kita untuk Semoga kelihatan. gilirannya Man 2 yang Ya. jadi juara nasional. Man 2 Banyuwangi loh ya. Betul, Man 2 Banyuwangi. Singkatannya Mandawangi ya? Mandawangi. Apa Maduwangi gitu? Kalau Maduwangi itu untuk aula di atas. Kalau untuk sekolahnya tetap Mandawangi. Mandawangi. Ya sama saja wis. Ya. Baik, ini kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Pak Fadli tentang seputar tim Robotik. Nah, ini gimana Kak? Udah banyak ilmu yang Kakak serap? Udah, Masya Allah banyak banget ya. Jadi di sini saya tuh mau nanya Pak, gimana apakah ada rencana untuk menikah gitu Pak? Ini pertanyaannya sangat BMKG ya sangat Ya itu Di apa luar ya? pertanyaan. Perwakilan dari anak 10L itu sukanya tuh nanya begitu loh Pak. pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab. Ini titipannya siapa ini? Titipannya Pak Fajar ini. Paling ini ya. Kalau Di teman luar saya tuh diksi BMKG biasanya ini. tuh Dwi itu yang biasanya Dwi. tanya. Titipannya Dwi ternyata ya. Orangnya ada di belakang layar ini Pak. Ya, bismillah saja ya. Namanya juga orang menikah itu kan bukan balapan ya. Kan? Benar apa enggak? Betul Iya. banget. Ya kalau kita mau duluan ya monggo ya, kalau kita mau terakhir ya nggak apa-apa gitu ya. Ya namanya juga jodoh itu di tangan Gusti Allah ya kan. Ya, benar itu ya. Jadi
Kalau kalian besok mau nikah setelah lulus nggak apa-apa. Oh, jangan dulu Pak, kuliah dulu Pak. Kerja dulu, kuliah Nah, dulu. ya kan kalian ngerti sendiri ya. Tapi kan kalian cewek tuh, pasti kan bisa tuh cari yang calon suaminya yang Sugar kaya, daddy gitu ya Pak ya. yang kaya raya 7 turunan mungkin, tapi itu turunan ke-8 lah. Ya, insya Allah, ya disemogakan saja. Saya minta doanya saja. Ya. Ya tiba-tiba kalau ini mungkin ada yang ngikuti IG saya, kalau saya upload status kan insya Allah habis ini nanti kalau upload status dengan cewek insya Allah sudah halal itu ya. Masya Jangan mikir Allah. belum halal loh ya. Karena saya dijuliti beberapa kali itu ya. Katanya Pak Fadli foto sama cewek belum halal itu ya. Nggak. Didoakan saja semoga disegerakan. Ya amin. Jangan lupa diundang ya Pak. Satu sekolah man ini Pak, ya. diundang Tuh, semua. kalau satu man diundang ya insya Allah Jangan gurunya doang Pak. Bangkrut langsung nanti. insya Allah saya nanti setelah nikah itu insya Allah jalannya itu agak miring-miring nanti kalau saya undang satu sekolah itu. bisa aja nggak pakai sepatu saya sandalan ke sekolahnya. Apa setelah menikah masih berlanjut menjadi guru mengajar Sih toh, kalian itu kok tanya menikah itu loh. Saya nggak tahu Pak, ini Pak tiba-tiba Pak di luar prediksi BMKG Pak. Tanya menikah ya? Pertanyaannya Pak. Ini tuh ada titipan Pak. Jadinya kalau saya di sini ya ikut terwakilkan juga. Kalau setelah menikah ya tetap kerja tuh Rek. Ya saya kan cinta Mandua Banyuwangi. Masya Allah. Ya kan? Oh iya Pak, dengar-dengar ini Pak Fadli juga lulusan dari Mandua Oh Banyuwangi. jelas. Ya. Kalau lulusan dari Mandua Banyuwangi itu pasti kualitasnya pasti terbaik. Bukan memuji diri sendiri loh ya. Nggak, ya pasti lulusannya itu pasti masuk di perguruan tinggi yang baik. Ya nggak pernah neko-neko. Ya. Amin. Kalau ada yang neko-neko mungkin ada berita sedikit-sedikit neko-neko anak Mandua. Itu bukan anak Mandua itu. Iya, Bukan. Itu anak Man Genteng dulu. Oh, Man Oh, Genteng. Man Genteng. Kamu Man Genteng apa Mandua Banyuwangi? Mandua Oh, Banyuwangi. iya, sama. Ya itu hanya oknum kan biasanya kan gitu ya. Iya. Oknum gitu. Tapi kalau yang seangkatan saya itu alhamdulillah semuanya baik-baik semua. Ya, Alhamdulillah. sudah punya anak semua. Alhamdulillah. Oh, tinggal Pak Fadli Oh, aja ini. menyusul ya Pak ya? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya kan enggak apa-apa. Katanya cowok jatahnya 4. Ya, gitu Pak. Waduh, ini sebelum pertanyaan yang melebar kemana-mana gitu ya. Ini Ya. ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Apa ya? Kira-kira apa ya? Sudah ini Kak. Oh iya, harapan untuk tim robotik itu Iya, apa sih Pak? harapannya. Apa Harapannya- saja gitu? Pertama, satu dapat ruangan dulu. Ini kan biasanya ditonton sama Pak Kepala nanti Ya. ya. Ayo Pak, Min- segera ya Pak. minta ruangan dulu biar sama kayak jurnalis dong. Oh, iya. Kayak jurnalis sudah dapat kan. Nah, ya itu. Terus yang kedua harapannya ya kita mau ikut event ya di sini, kita mau ikut event, mungkin minta doanya juga. Insya Allah nanti sekitar bulan Mei atau Juni itu kalau jadi itu kita mau ikut event di UGM ya, di UGM ya, di Jogja. Itu eventnya sumo, lomba sumo ya. Jadi kita nanti mau buat robot sumo dulu beberapa bulan ini, terus kita ikutkan event. Terus aslinya ada satu event sih bulan Mei, cuman karena waktunya mepet kita nggak jadi ikut, yaitu robot bawah air itu tadi. Oh. Itu internasional tingkatannya, tapi kemungkinan karena saya tidak bisa mendampingi ya, jadi ya nggak jadi mungkin ya, juga budgetnya itu besar ya. Terus sama ini punyanya Kementerian Agama itu ada namanya Madrasah Robotik Competition. Itu di bulan Agustus September mungkin. Kita pasti ikut kalau itu. Karena itu rumah kita kan ya. Ya. Nah, Kementerian Agama kan rumah kita. Pasti kita akan ikut ya. Ya doakan saja kita lolos nanti. Harapan saya ya kita lolos di tahap nasional di Madrasah Amin, Robotik Competition ya. amin. Bisa lanjut ke nanti ke nasional ya. Itu rentetannya itu. Kalau teman-teman anak riset mungkin tahu MyRes ya. Anak riset kan nanti akan ikut MyRes, habis MyRes itu biasanya ada Madrasah Robotic Competition biasanya itu. Jadi urut itu ya. KSE apa setelah KSM mungkin ya, kompetisi siswa
madrasah. Oh. KSM. Ya, KSM, habis KSM mungkin MRC itu. Biasanya itu. Ya. Ya semoga juara lah. Amin. Amin. Atau semoga wis lolos nasional aja. Amin. Oke. Cita-citanya Bapak ya? Iya. Cita-citanya anak man. Oh, anak man man. dong. Jadi target semua anak man gitu ya. Oke. Betul banget. Gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Sudah ini Iya, juga sudah. kita sudah menemani teman-teman di Iya. rumah sudah berapa menit ini ya? Waduh, Aduh, Banyak berapa menit. ya? Tapi- Kira-kira 30 menit? Sudah 1 1 jam. jam sudah. Masya Allah. 1 jam. Semoga ini bisa menemani ngabuburit kalian Ya. biar di rumah aja gitu melihat podcast ini. Iya, semoga puasanya itu tidak ada yang bolong-bolong. Amin. Habis ini lebaran Kak, masa Iya. mau bolong? Gimana nih, udah beli baju lebaran apa belum? Waduh, kalau saya sendiri nggak beli tahun ini Kak. Loh, kenapa? Soalnya masih bagus-bagus, Oh. nanti mubazir bajunya. Bagaimana kalau Pak Fadli, apa udah beli baju lebaran? Kalau saya itu tipikalnya yang penting ada sarungnya sama THR-nya. Waduh, umur segini apa dapat THR Pak? Masian Pak. Ya kan kalian dapat sangu tuh paling. Waduh, agak sulit Pak kalau udah Seharusnya segini. kita yang udah dikasih gede ya, THR, nggak Pak. usah gitu Pak katanya. Minta ke Pak Fajar. Baik, ini ditutup dulu ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Pak Fadli yang telah Sama-sama. menemani podcast Iya. pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak ya Terima kasih Pak. atas ilmunya juga. Terima kasih Baik. kembali. Baik, ini saya selaku host dan Ya, siapa? saya Farah, Ya, selaku host. selaku host dari tim jurnalistik. Apa? Eh, Ya lo jadi grogi Jadi ini mau. nervous. Jadi apa ya? Nggak pengen apa? Gak pengen cepet-cepet selesai gitu Iya. loh videonya. Jadi kita izin mengundurkan diri Iya. untuk podcast pada hari ini. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Sobat Mandawangi. Baik, kita tutup aja yuk. Iya.